Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang perencanaan sarana kerja rekam medis, desain meja dan kursi kerja. Sebelum kami menjelaskan tentang diskusi kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Andini Fri Hartini Sri Murwani dengan NIM 2002-05005. Yang kedua ada Fadila Dwi Astuti dengan NIM 2002-05017. Yang ketiga ada Oktavia Nur Aini dengan NIM 2002-05029. Yang keempat ada Wanda Ayu Tiarasari dengan NIM 2002-05041. Saya akan menjelaskan tentang sarana kerja rekam medis. Apa sih sarana kerja rekam medis itu? Sarana kerja rekam medis adalah segala jenis peralatan yang dimiliki oleh organisasi dan dipergunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka mengemban misi organisasi yang bersangkutan. Fungsi sarana kerja seperti mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga menghemat waktu, meningkatkan produktivitas baik barang maupun jasa, kualitas produk yang lebih baik atau terjamin, dan lain sebagainya. Tata ruang. Apa sih tata ruang itu? Tata ruang adalah pengaturan dan penyusunan seluruh mesin, alat perlengkapan kantor, serta perabotan kantor pada tempat yang tepat, sehingga petugas dapat bekerja dengan baik, nyaman, leluasa, dan bebas untuk bergerak guna mencapai efisiensi kerja. Tujuan dari tata ruang sendiri adalah yang pertama, mencegah penghamburan tenaga dan waktu karena prosedur kerja dapat dipersingkat. Yang kedua, menjamin kelancaran proses pekerjaan. Yang ketiga, memungkinkan pemakaian ruang kerja agar lebih efisien. Yang terakhir, menciptakan kenyamanan. Produktivitas kerja. Apa sih produktivitas kerja itu? Produktivitas kerja adalah ukuran perbandingan kualitas dan kuantitas dari seorang tenaga kerja dalam satuan waktu untuk mencapai hasil atau presentasi kerja secara efektif dan efisien dengan sumber daya yang digunakan. Menurut Panji dan Anorga, MIMAS 2007, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga, disiplin kerja. Yang keempat, keterampilan. Yang kelima, sikap dan etika. Yang keenam, gizi dan kesehatan. Yang ketujuh, tingkat penghasilan. Yang kedelapan, lingkungan dan iklim kerja. Yang kesembilan, teknologi. Yang kesepuluh, jaminan sosial. Dan yang terakhir, kesempatan berprestasi. Ergonomi. Apa sih ergonomi itu? Ergonomi adalah aturan atau tata cara dalam bekerja agar terhindar dari kecelakaan kerja. Tujuan dari ergonomi sendiri adalah yang pertama, meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja serta mengupayakan kepuasan kerja. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan jaminan sosial baik selama kurun waktu usia produktif maupun setelah tidak produktif. Cara mendesain kursi kerja adalah pertama, tinggi alas duduk dari lantai sebaiknya dapat disetel antara 38-48 cm. Yang kedua, topangan pinggang dapat disetel ke atas ke bawah dan bergerak 8-12 cm di atas alas duduk. Yang ketiga, jarak topangan pinggang adalah 35-38 cm dari ujung depan alas duduk. Yang keempat, tebal alas duduk 3,6-4 cm. Yang kelima, kursi harus stabil dan tidak goyang atau bergerak. Yang keenam, kursi harus memungkinkan cukup memberikan kebebasan bagi gerakan khusus pemakainya. Sebaiknya menggunakan kursi 5 roda. Sedangkan cara mendesain meja kerja adalah yang pertama, tinggi meja kerja adalah minimal 75 cm yang diukur dari permukaan daun meja sampai ke lantai. Yang kedua, permukaan meja rata dan tidak menyilaukan.
Yang ketiga, lebar meja kerja diukur dari pekerja ke arah depan dengan ukuran kurang lebih 80 cm. Yang keempat, peralatan kerja hendaknya dekat dengan penggunanya. Yang kelima, meja bekerja sebisa mungkin menghadap ke arah yang sama dan berjarak 70-80 cm. Dan yang keenam, setiap petugas sebisa mungkin membutuhkan 2,1 meter persegi termasuk ruang untuk peralatan dan jalan. Peralatan pada unit rekam medis sendiri ada peralatan pada unit rekam medis. Yang kedua, meja air conditioner atau AC, ventilasi, dan lampu. Contoh kasus yang pertama, dilakukan pengukuran antropometri pada 5 sampel. Diketahui panjang rentang tangan ke depan kelas B 65, 65, 63, 64, 63 cm. Jika lebar meja di kantor 54 cm, apakah lebar meja tersebut sudah ideal? Jelaskan. Dan ini jawaban dari contoh kasus yang pertama. 2. Tidak dilakukan pengukuran pada sampel, gunakan rekam data antropometri Indonesia. Jika lebar meja di kantor 54 cm, apakah lebar meja tersebut sudah ideal? Jelaskan. Jawaban dari kasus kedua adalah dari antropometri Indonesia, jangkauan tangan ke depan P5 sama dengan 67,81 cm. Kriteria ideal lebar meja sama dengan jangkauan tangan ke depan P5. Analisis desain sarana adalah lebar meja tidak ideal karena terlalu kecil. Penjelasan, lebar meja adalah 54 cm sama dengan 67,81 cm. Namun, terlalu jauh selisih antara 54 cm dan 67,81 cm, maka lebar meja di kantor adalah tidak ideal. Kesimpulan dari materi ini adalah unit rekam medis merupakan unit yang mempunyai kegiatan yang beragam. Tidak hanya terpaku pada kegiatan pencatatan saja, tetapi rekam medis adalah unit yang mengelola berkas beserta isi dari rekam medis itu sendiri. Yang kedua, fasilitas pelayanan yang berfungsi sebagai sarana pelayanan yaitu terdiri dari fasilitas ruangan terdiri dari ruangan pelayanan, ruangan informasi, ruang tunggu, ruang ibadah, kamar kecil, kantin, telepon, dan lain-lain. Yang ketiga, tata letak atau pengaturan dan penyusunan alat dan perabotan kantor pada tempat yang tepat sehingga petugas dapat bekerja dengan baik, nyaman, leluasa, dan bebas untuk bergerak, serta produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan suatu produk atau menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu belum maksimal. Yang keempat, faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja di ruang rekam medis yaitu banyaknya rekam medis yang bertumpuk di lantai, ruang penyimpanan, dan ruang pekerja. Ruang kerja perekam medis saling terhubung langsung tanpa adanya sekat dan pencahayaan kurang terang karena tidak adanya cahaya matahari yang masuk. Hasil desain kursi, tinggi alas duduk dari lantai antara 38-48 cm, tumpangan pinggang ke atas ke bawah dan bergerak 8-12 cm di atas alas duduk. Jarak tumpangan pinggang 35-38 dari ujung depan alas duduk. Tebal alas duduk 3,6-4 cm, tinggi meja kerja minimal 75 cm yang diukur dari permukaan daun meja sampai ke lantai. Lebar meja kerja diukur dari pekerja ke arah depan dengan ukuran kurang lebih 80 cm. Meja bekerja sebisa mungkin menghadap ke arah yang sama dan berjarak 70-80 cm. Setiap petugas sebisa mungkin membutuhkan 2,1 meter persegi termasuk ruangan untuk peralatan dan jalan.
Mungkin itu saja penjelasan perencanaan sarana kerja kami di desain meja dan kursi meja. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.